Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimahullah rahimakumullah. Wa ammal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi fala wajha lil istihlal wal izhari li'annahu yuwallidu fitnatan wa ghaiza bal tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalatihi. Fa in amintal fitnata wal haija wa huwa nadirun fatastahilla minhu. Ini lanjutan pembahasan mengenai cara tobat daripada dosa-dosa yang bersangkutan kepada hamba Allah. Pada minggu yang dahulu dijelaskan bahwa dosa yang bersangkutan antara kita dan hamba Allah itu ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya itu diri, ada yang sifatnya pribadi, dan ini adalah selanjutnya yang menyangkut dengan kehormatan. Bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwi, dengan bahwa engkau berkhianat akan saudara engkau pada istrinya atau anaknya atau seumpamanya. Nah, ini dosa kita dengan seseorang karena kita menggoda istrinya atau anaknya. Itu berarti kita mengkhianati saudara kita itu, yang mana istri saudara kita itu mestinya kita jaga, mestinya kita pelihara. Ini digoda, apalagi sampai berbuat hal-hal yang lebih jauh daripada itu, seperti perzinahan. Berzina dengan istri orang. Nah, maka tobatnya ini sulit. Tobatnya sulit. Dan itu tidak ada jalan untuk meminta halal dan menampakkan. Kada ada jalannya. Kita datang lawan lakinya, umpamanya kita minta halal, aku mau nguringi bini ikam, maulah kah itu? Nah, kalau ada jalannya untuk minta halal,
dan menampakkan itu. Kenapa sebabnya? Karena itu yuwallidu fitnatan wa ghaiza, itu akan menimbulkan fitnah dan kemarahan. Pasti laki sari. Nah kena bisa bakalahian, timbul kena maksiat, bisa bebunuhan. Nah jadi untuk meredam jangan sampai terjadi yang lebih berat lagi, maka tidak ada jalan kita untuk meminta halal kepadanya. Bal tetapi tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatih. Tetapi engkau hendaknya memohon dengan bersangatan memohon kepada Allah agar Allah meridhakan akan orang itu daripada engkau, dan Allah jadikan bagi dia kebaikan yang banyak pada membetulinya itu. Jadi kayak apa kita tubatnya? Mun kita berselingkuh lawan bini orang, atau si bini-bininya berselingkuh lawan laki-laki, sama aja juga. Kada usah si bini-bini itu minta halal. Orang banyak berselingkuh lawan orang minta halal, kada usah itu. Dikhawatirkan timbul kena fitnah. Nah jadi baik si laki-lakinya nang berbuat zina tadi atau istri si perempuannya itu hanya selalu memohon kepada Allah, mudahan lakinya itu maridainya kena di hari kiamat, dan Allah jadikan bagi lakinya itu kebaikan yang banyak. Jadi itu aja tiap hari berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba khianat kepada suami hamba, maka berikanlah dia kebaikan yang banyak. Ampunilah dosa-dosa suami ulun, ampunilah ya Allah dosa-dosanya, dan bukakan dia untuk meridai hamba pada hari kiamat kaina. Nah itu lagi si bini berdoa. Nah laki-lakinya pun kayak itu juga lawan Tuhan berharap, ya Allah hamba berbuat kada baik lawan bini orang, nah maka di akhirat kaina ya Allah bukakan dia untuk meridai hamba, nah dan jadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Itu aja tiap hari di doa diulah jadi wirid. Fa'in amin kal fitnata wal haija, dan jika engkau merasa aman akan fitnah dan gejolak, wahuwa nadir, itu jarang pang. Nah, amun merasa aman aja, fatastahilla minhu, maka engkau minta halal kepadanya. Namun rasa aman, kita tahu sudah si laki-laki itu orangnya bagus akhlaknya, si laki-laki itu pemaaf orangnya, nah kita tahu pribadinya, nah ayo aja minta halal lawaninya. Tapi kalau kita kada yakin, nah kada usah, karena maulah masalah baru pulang. Jadi lawan Tuhan aja perbanyak minta ampun, perbanyak memohon agar si laki-laki itu kena meridainya di akhirat. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi perzinahan itu antara satu dengan yang lain, perzinahan itu kada sama dosanya dan kada sama juga tobatnya. Perzinahan yang paling besar dosanya itu perzinahan dengan mahram, dengan ibu, dengan saudara, saudari, dengan acil umpamanya. Nah, berzinahan dengan mahram itu a'zamuz zina, paling besar zina dosanya. Tapi tubatnya itu kada sesulit ini. Nah, tubatnya kada sulit. Bujur dosanya besar, tapi tubatnya kada sesulit ini. Nah, yang nomor 2, zina itu dosanya paling besar berzina dengan bini orang, atau bini-bini berzina dalam posisi sebagai masih seorang istri. Nah ini dosanya besar juga, tapi lebih besar nang tadi, namun tobatnya lebih sulit. Orang berzina lawan dang sanak umpamanya, ini paling besar zina, tapi dosanya paling besar, tobatnya mudah. Kalau ada sangkut paut lawan si A si B. Nah
berzina dengan istri orang atau si istri berzina dengan laki-laki lain, itu dosanya memang kada sebesar yang pertama, tapi tobatnya lebih sulit itu. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, anna man zana bimra'atin kanat mutazawwijah kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu 'adzabi hadhil ummah. Orang yang berzina dengan perempuan yang bersuami, maka adalah atas si perempuan itu dan atas pasangan laki-lakinya itu di dalam kubur mendapat azab separuh ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di akhirat segala amal kebaikan si istri ini diserahkan lawan suami. Segala amal kebaikan orang lain tadi diserahkan lawan suami. Nah, ini kalau suaminya ini kada tahu pada istrinya melakukan zina. Nah, bila mana suaminya tahu istrinya melakukan zina dan suaminya diam, nah sama-sama dosanya bersamaan. Ini tahu bini ini kelakuan dibawa laki-laki ke situ kamari, kada cemburu. Kalau si bininya berzina lawan pasangannya, karena dilihatakan kasana dibawa berjalan oleh orang, dilihatakan oleh nang laki, akhirnya berzina inya. Nah, ini dayus ngarannya. Nah, sama-sama itu kada istilah berpindah kebaikan, sama-sama pada diazab oleh Allah. Jadi hati-hati. Ya, lawan bini perlu cemburu, wajib cemburu bila sudah ada melihat gelagat yang demikian itu. Bini di bawah atasan, misal bini pegawai nih, bini pegawai jadi sekretaris, jadi apa bini kita, busnya bawa ke Banjar, kemana bermutur berduaan, akun ng laki itu dayus ngarannya. Laki-laki ini haram mencium bau surga. Kenapa? Memberi peluang berbuat kada baik kepada bini ngarannya. Nah, jadi ampih aja sudah jadi pegawai itu mempajang ada masuk surga. Nah, ini yang terjadi di wadah kita. Banyak bini jadi bawahan orang, bini jadi sekretaris, bini jadi bagian apa, karena si nang kapalanya kepala Banjaran ada urusan. Nah, berduaan di motor, kayaknya di Banjar berduaan juga di mana, walaupun kada apa tetap itu kada boleh. Nah, karena apa? Karena membuka jalan untuk kemaksiatan itu. Jadi hati-hati nang bisi bini jadi pegawai, hati-hati dilihati bini itu, nah jangan 100% percaya, jangan. Nah, jadi bini-bini yang berbuat kada baik tadi, nah itu dosanya lawan laki minta halal. Sedangkan laki-lakinya pun lawan laki itu juga minta halal. Kalaunya kada menimbulkan fitnah. Wa amma fiddin, adapun pada masalah agama, bi an kaffartahu aw badda'tahu aw dallaltahu fa huwa as'abul umur fatahtaju ila takdzib nafsik baina yaday man qulta lahu dhalik wa an tastahilla min sahibik in amkanak wa illa fal ibtihalu ila Allah ta'ala jidda wa tanaddumu ala dhalik liyurdiyahu anka. Adapun yang bersangkutan dalam hal agama dengan bahwa engkau mengkafirkan orang atau engkau mencap orang itu bid'ah atau engkau mencap orang itu sesat, nah ini paling sulit juga tobatnya. Ini engkau berhajat kepada mendustakan diri engkau di hadapan orang yang engkau kata baginya demikian, dan engkau meminta halal daripada kawan engkau tadi jika mungkin akan engkau. Jika tidak mungkin, maka engkau bersangatan mengharap kepada Allah dan menyesal atas yang demikian agar Allah meridhakan akan dia daripada engkau.
Karena di akhirat tuh Allah menawari. Nah, ya Tuhan, wahai fulan A, wahai fulan B, ini ikam tahulah, fulan ini menyambat ikam ini. Nah, ikam pilih ya Tuhan, hendak ikam ambil amalnya boleh. Tapi mau ikam kada hendak mengambil amalnya, ikam ku beri pahalanya Tuhan, nengganal pahalanya. Nah, jadi Tuhan memberi tawaran kepada orang nang dianiaya di dalam dunia ini. Itu nama Tuhan Al-Muqsit. Ada kalau Al-Muqsit nama Allah 99. Nah, Al-Muqsit itu artinya iya, Allah itu memberikan tawaran kepada orang-orang nang memaafkan. Jadi Tuhan kalau ikam memaafkan, nah ikam ku berikan ada gedung tuh di atas yang tinggi. Nah bila ikam kada memaafkan, boleh juga berhitung. Nah, berhitung. Ini tinggal lagi orang yang dianiaya memilih. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah itu kayaknya di akhirat itu menawari demikian. Ini Allah di akhirat tuh kayaknya bisa aja langsung kada bertawaran, ya Tuhan timbang amalnya bujur-bujur. Nah, mun Tuhan bersikap langkah itu, kebinasaan yang akan kita hadapi. Ya maukah itu kita? Tuhan tuh macam-macam menghadapi hamba-hambanya di akhirat. Ada yang lemah lembut, ada yang tegas, ada macam-macam. Nah, karena Tuhan tegas lawan makhluknya, maka binasa si makhluk itu. Karena Tuhan bersifat lemah lembut, maka si makhluk, si hamba tadi akan selamat. Nah, ada Tuhan gak ada memberi tawaran. Dia Tuhan nih si A ikam lawan B ini ma'aniaya, ikam menyakiti. Sekarang amal kebaikan ikam diambil oleh si B. Nah, kan ada tawarannya tuh. Kalau malaikat ma'alih catatan amal kebaikan dipindah kepada orang yang dianiaya tadi. Habis kebaikan ya Allah, dosanya si B anjak. Nah, dosanya B pulang dipindah ke A. Nah, ini Tuhan kalau bersikap tegas, al-adil dengan keadilannya. Nah, binasa bakalnya bila kayak itu. Nah, bila Tuhan di akhirat itu menghadapi kita dengan al-muqsit, nah itu selamat sudah. Dipanggil Tuhan dua yang berperkara ini, dipanggil ke hadapan Allah. Ya Tuhan, wahai si fulan yang dianiaya, tuh lihat di atas tuh gedung, baiklah. Oh baik ya Allah, siapa ampunnya? Ya Tuhan, bagi orang yang hakun memaafkan kesalahannya nih. Munikam hakun maridai ini tuh ampunikam gedung itu. Nyatanya hakun maridai sudah. Nah, amun itu Tuhan menghadapi dengan demikian, nah selamat kita. Jadi kalau kita dosa-dosa yang bersangkutan lawan manusia ini, nah banyaki minta lawan Tuhan. Jadi amalan wajib tiap malam siang ka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang selama ini hamba zalim, hamba aniaya, baik dirinya, hartanya, keluarganya, apapun, berikan dia untuk meridai hamba pada hari kiamat kayaknya. Nah, mesti itu ada doa kepada Allah. Karena kita hidup kada sunyi daripada menganiaya orang itu, baik dirinya, hartanya, atau kehormatan dan lain-lainnya tadi. Wa jumlatul amri, kesimpulannya, pama amkanaka min irba'il khusum amilta wa ma lam yumkinka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bitadarru wal ibtihal wa tasadduq liyurdiyahu anka fayakunu dhalik fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah war raja'u minhu bi fadlihil azim wa ihsanihil amin annahu yaj'alu masjidqa min qalbil 'abdi fa innahu yurdi khusama'ahu min khizanati fadlihi wala hukma. Kesimpulannya, bila mana engkau itu mungkin minta riba kepada orang-orang yang engkau aniaya, kerjakan. Bila engkau kawa minta riba kepada orang-orang yang engkau sakiti, laksanakan itu. Kita pernah mencuri, kita kawan bolehkan. Nah, kita pernah menggibahinya, kita bisa mungkin aja minta halal. Selama kita bisa itu, laksanakan itu.
Nah, bila tidak mungkin melakukan demikian, perbanyaklah doa kepada Allah. Ya Allah, hamba ada sangkut paut lawan si fulan. Bukakan hatinya untuk meridai hamba. Wa tasadduq, bersedekah. Kita bersedekah lawan orang, bersedekah memberi makan orang. Ya Allah, jadikanlah pahalanya ini dalam catatan amal fulan bin fulan yang hamba pernah menganiayainya. Kayak itu maka. Nah, jadi kita kebanyakan menganiaya orang, kalau kayak hitungan lagi mana minta halalnya umpamanya. Karena kan tujuan menggibah orang nih. Kebanyakan lihat lagi kemana-mana. Ini memberi makannya orangnya direncaki. Rencaki memberi makan orang. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, jadikanlah pahala memberi makan orang ini pada catatan amal, pada buku catatan amal orang nang hamba gibah di dalam dunia ini. Nah, jadi pahala itu kita memberi makan orang, andaknya bukan di catatan amal kita, kada di catatan amal orang nang kita aniaya itu. Nah, seminggu sekali kita gawi, pulang seminggu sekali kita laksanakan itu. Karena di akhirat ini memeriksa, oh banyaknya pulang beri aku amal apa nih? Ya kawan kita tuh banyaknya pulang beri aku amal, oh sekalinya menyambati aku dunia bahari, ku maapakan aja jarinya. Nah, kayak itu tujuannya. Jadi buat tasadduqi, memperbanyak sedekah, liyurdiyahu anka. Fayakunu dzalik fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah, dan adalah yang demikian itu pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Warraja minhu bi fadlihil azim, dan mengharap daripadanya Allah dengan anugerahnya yang besar. Wa ihsanihil amin, dan kebaikan Allah yang umum. Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi, Allah Ta'ala itu bila mengetahui kejujuran dari hati si hamba, fa innahu yurdi khusama'ahu, bahwa Allah akan meribakan musuh-musuhnya itu, min khizanati fadlihi, dari perbendaharaan anugerah Allah, wala hukma, dan tidak ada hukumannya. Jadi tergantung kejujuran hati kita. Kita ini bujur-bujur kada. Kalau kita bujur-bujur hendak minta halal, nah cuma kada wani. Pada hatinya sudah bulat, bujur, memang hendak minta maaf lawan si fulan itu. Cuma aku minta maaf dipukulinya aku. Kada wani. Tuhan tahu hati kita ini bujur kada minta maaf tuh, asal bujur-bujur aja. Nah Tuhan dengan anugerahnya yang luas akan membuat keridaan kita di akhirat terhadap musuh-musuh kita itu. Jadi tergantung kebulatan hati kita, kejujuran hati kita. Amun bujur-bujur, nah orang ini maling, baik maling apa pokoknya mengambil, ampun orang jarang kada bujur. Banyak mengambil harta orang, baik harta rakyat, harta siapa diambilnya. Sudah tua ini tubat, bangkrut dah, kada berduit lagi, nak memulikakan. Anak memulikakan ini kama apa dibulikakan? Anak minta halal kemana? Kebanyakan yang dicuntani, ampun orang. Nah, jadi Tuhan tahu ini bujur-bujur menyesali itu. Tuhan tahu bahwa ini bujur-bujur menyesali dan bujur-bujur hendak mengembalikan jakanya ada duitnya. Nah, ini bulat hatinya, jakanya aku nih sugih, sudah aku kembalikan semua ampun orang. Cuma kada berduit juga. Minta halal kamar minta halal, duitnya sing banyakan ampunnya orangnya. Nah, jadi Tuhan tahu kebujuran hati kita tuh. Kalau bujur-bujur aja, nah Allah akan memberikan kita anugerah daripada luasnya kebaikan Allah kepada kita. Itu tergantung kitanya aja. Bila bujur-bujur, nah Tuhan akan memberi itu. Jadi kebujuran itu artinya kebenaran kebulatan hati itu dibuktikan. Nah, dibuktikan. Contohnya membuktikan kayak apa? Nah, orang nih banyak hutang sembahyang kagaan. Nah, inya nih sudah berniat bujur-bujur hendak membayar semuaan hutang-hutangnya ke sembahyang itu dibayarnya. Cuma kan hidup sehari semalamannya terbatas waktunya.
Inya harus berusaha memberi makan anak bininya. Ada waktu ke pasar inya. Mbah itu pulang ada waktu istirahat. Ada waktu guring. Jadi sehari paling-palingnya kalau mengkabai itu sejam 2 jam paling kawal. Lain tuh inya ada kebutuhan-kebutuhan lain. Padahal hutangnya ini bertahun-tahunnya kada sembayangan orangnya. Sering banyakkan hutangnya. Cuma kalau mangkaba itu paling-paling sejam sehari. Tapi nya bujur-bujur niatnya. Pacang ku habisakan ini keadaan kun itu. Walaupun sehari cuma sejam aja. Dikabaknya sejam sehari. Hanya 2 hari matinya. Nah Allah tahu aja kebujuran hatinya itu nah. Kalau bujur-bujur demikian, Allah akan memberikan dia anugerah yang besar daripada luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kebujuran hati. Nah, bila hati kita bujur-bujur, nah Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah, nang kada bujur-bujur kayak apa contohnya? Nang kada bujur-bujur nih, orang banyak wisi hutang kabaan sembahyang. Baniat aku nang kaba semuaan sembahyangku. Nah, ini duduk di warung betang harianan bebandiran itu kada bujur-bujur hari banyaknya waktu nang tabuang kayaknya bacatur di warung. Nah itu waktu nang tabuang mestinya kawa digunakan untuk mengkabai sembahyang. Nah bila demikian itu kada bujur-bujur ngarannya. Andai kata inya mati nah ada tupang dihitung Tuhan. Karena Tuhan tahu ini kada bujuran. Buktinya apa? Banyak menggunakan waktu nang perai untuk perbuatan nang sia-sia nang kada ada manfaatnya. Nah, jadi kebujuran itu mesti dibuktikan. Bila dibuktikan, walaupun kita kada kau bayar, Allah memperhitungkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faiza anta amilta ma wasafnahu wa barra'tal qalba an ikhtiyari misliha fil mustaqbal faqad kharajta min az-zunub kulliha wa in hasalat minka tabri'atul qalbi wa lam yahsul minka qada'ul fawaid wa irda'ul khusum fattabi'atu lazimatun wa sairuz zunub maghfurah. Apabila engkau mengamalkan melaksanakan yang kami jelaskan tadi, engkau telah membersihkan hati dari mengusahai seumpamanya itu di masa yang akan datang, maka engkau berarti keluar dari dosa seluruhnya. Nah, kalau kita melaksanakan dengan cara yang diterangkan tadi, maka kita pun bersih daripada dosa. Dan jika hasil daripada engkau pembersihan hati dan belum hasil daripada engkau membayar qadaan, minta ridha kepada musuh, maka itu sangkut paut tetap ada dan dosa-dosa kepada Allah itu diampuni. Ini kada sembahyang. Kan kada sembahyang ini berarti mengqadha. Ini ada 2 pekerjaan. Satu, dia tobat dulu kepada Allah terhadap dosa-dosa itu. Yang kedua, bayar. Nah, tobat sudah inya. Bayar qadaan belum. Nah, dosa-dosa nang kepada Allah itu diampuni oleh Allah. Perkara qadaannya itu tetap masih ada. Nah, sama orang menganiaya si fulan. Baik hartanya, dirinya, pribadinya, keluarganya menganiaya. Ini sekaligus 2 dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada fulan yang dianiaya. Kalau dia sudah tobat kepada Allah, nah dosanya kepada Allah sudah habis. Tinggal lagi dosa yang bersangkut paut dengan manusia ini. Nah, selama itu belum dibereskan, fattabi'atu lazimah, sangkut paut itu masih tetap ada. Kada kawa habis itu. Kalau belum diselesaikan. Perkara lawan Tuhan bila minta ampun, nah sudah habis. Perkara dengan manusia dengan cara yang seperti tadi. Nah, keterangan ini diambil min Minhajul Abidin, dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian qala bil is'ad ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه